Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Anak-anakku semua, sebelumnya perkenalkan dengan saya Mr. Mufid Widodo yang biasa dipanggil Mr. Widodo. Tak lupa Mr. Widodo ucapkan selamat datang di SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo untuk seluruh peserta MPLS PDB yang kali ini dilakukan secara daring atau online di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku semua peserta MPLS PDB, Mr. Widodo berharap serangkaian acara maupun materi dari awal hingga akhir dapat kalian ikuti dengan baik agar kedepannya kalian bisa cepat beradaptasi dengan budaya yang ada di SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo. Pada video kali ini Mr. Widodo ingin sharing bersama kalian apa sih yang menjadi budaya sekolah atau pembiasaan atau habituasi yang sudah dilakukan dan menjadi budaya di SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo. Anak-anakku semua peserta MPLS PDB, mungkin ada yang dari kalian di sini yang sudah tahu dan paham apa sih budaya itu. Nah, di slide kali ini Mr. Widodo akan menjelaskan atau menguraikan apa sih makna atau arti budaya itu. Nah, anak-anakku semua, budaya atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah culture. Nah, di sini memiliki definisi atau arti yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi kebiasaan atau habits. Nah, habits di sini ini dibagi menjadi dua. Nah, ada good habits atau bad habits. Nah, good habits ini juga banyak jenisnya. Bad habits juga banyak jenisnya. Nah, good habits itu adalah kebiasaan yang baik, sementara kalau bad habits itu kebiasaan yang buruk. Nah, menyambung dari dua jenis kebiasaan tadi, ada kebiasaan baik atau good habits dan juga kebiasaan buruk atau bad habits. Nah, ini mungkin kalian rasakan ketika kalian masih duduk di sekolah dasar ya atau SD. Nah, ini masih bersifat childish atau kekanak-kanakan. Contoh, makan dan minum. Nah, ini mungkin kalian masih merasakan, bahkan sampai sekarang masih selalu disiapkan oleh orang tua. Perlengkapan sekolah atau hal yang lain ini masih bergantung kepada orang tua, belum bisa mandiri sepenuhnya. Kemudian main game tanpa kalian sadari, kalian sering melanggar batasan waktu. Oh, sekarang waktunya sholat. Oh, sekarang waktunya beribadah. Waktunya besok ada ulangan harian dan lain sebagainya. Nah, ini sering kalian langgar. Dan juga suka bergurau sesama teman tanpa melihat situasi dan kondisi. Ada yang bersifat masih anak mama. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya mungkin
sampai sekarang masih melekat dan masih kalian rasakan tanpa kalian sadari. Nah, sekarang kalian sudah naik satu level yang lebih tinggi ke jenjang SMP atau sekolah menengah pertama atau bahasa kerennya junior high school. Nah, di mana jenjang SMP ini kalian masuk pada tahap remaja awal, di mana fase tahap remaja awal ini kalian rasa ingin tahu itu semakin tinggi. Nah, ini harus terus diasah, tapi rasa ingin tahunya itu hal-hal yang positif. Yang negatif ya tolong dihilangkan. Harus bisa mandiri, tidak manja, mulai bisa menyelesaikan masalah-masalah atau hal-hal kecil, baik sama teman, saudara, atau orang tua kalian sendiri. Dan juga kalian harus sudah mulai paham dan sudah mulai tahu akan tanggung jawab kalian sebagai siswa SMP. Bisa mengatur waktu, tidak main game yang kelewat batas, dan tentunya kalian juga harus bisa menerima nasihat-nasihat baik sesama teman, bapak ibu guru, atau bahkan kedua orang tua kalian. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS PDB. Nah, kami di SMP Yang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo memiliki 3 budaya atau 3 jenis pembudayaan yang nantinya selama 3 tahun kalian di sini akan bisa terbiasa dengan 3 budaya yang ada di SMP Hang Tuah 6 Excellent. Yang pertama, budaya bijaksana atau be wise. Nah, yang pertama tentunya kita sebagai umat beragama ini harus pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rasa kemanusiaan. Yang ketiga, harus bersatu meski berbeda-beda. Yang keempat, musyawarah atau mengedepankan dialog. Yang kelima, bisa berlaku adil kepada siapapun. Kemudian yang kedua, ada budaya juara atau be smart. Nah, tentunya budaya juara ini tidak hanya dalam bidang akademik saja, tapi juga bisa menjadi juara dalam bidang non-akademik. Yang terakhir, ada budaya unggul atau be excellent. Nah, ini merupakan 4 program unggulan di sekolah SMP Yang Tua 6 Excellent ini yang nantinya akan dibekalkan kepada kalian semua. Yang pertama, untuk yang muslim ini minimal harus hafal menuju ke juz 30. Yang kedua, ini berlaku untuk semuanya, harus cakap dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik aktif maupun pasif. Yang ketiga, cakap dalam ilmu sains. Dan yang terakhir, cakap dalam desain grafis. Nah, ini ada sedikit cuplikan video dari kami SMP Yang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo yang merupakan kegiatan sehari-hari di sekolah kami. Happy watching. Gerakan Nasional Reformasi
Nah, selanjutnya semua budaya atau pembiasaan yang ada di SMP Yang Tua 6 Excellent Juanda Sidoarjo ini tentunya memiliki tata peraturan atau tata tertib untuk peserta didik yang nantinya ini untuk kalian semuanya selama 3 tahun kalian menempa ilmu di sini. Nah, untuk apa sih peraturan tata tertib itu? Ada 2. Yang pertama, mengatur ketertiban peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang optimal. Kemudian yang kedua, menetapkan kriteria penilaian pribadi siswa dalam aspek tata perilaku, kerajinan, kerapian, dan kebersihan. Nah, 2 manfaat ini yang nantinya akan memberikan output atau hasil kepada kalian semuanya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin menjadi karakter unggul nantinya yang akan kalian lakukan ya, yang juga nantinya akan menjadi kebiasaan kalian. Yang pertama, karena di sekolah SMP Yang Tua 6 ini ketertiban dan kerapian atau kedisiplinan ini menjadi yang utama. Oleh karena itu, seluruh peserta didik di SMP Yang Tua 6 ini jika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru atau karyawan, ini selalu harus mengatakan mohon izin ma'am atau sir terlebih dahulu jika akan berbicara atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian selalu mengatakan morning ma'am, morning mister. Nah, ini juga ketika bertemu dengan Bapak atau Ibu guru dan seluruh karyawan di pagi hari. Nah, tentunya dikondisikan sesuai waktu. Nah, yang berikutnya, berangkat setiap pagi. Nah, dari mulai hari Senin sampai Jumat. Nah, ini paling lambat pukul 06.20 atau sebelum bel upacara bendera atau apel. Karena setiap pagi dari Senin sampai Kamis ini ada upacara bendera dan apel yang kita lakukan. Nah, ini berlaku di kondisi normal ya. Nah, untuk sekarang kan memang belum ya, karena kita masih dalam kondisi new normal. Untuk yang selanjutnya, selalu mengikuti kegiatan spiritual masing-masing agama di setiap pagi setelah upacara bendera atau apel pagi. Nah, yang kelima, ini bagi kalian yang ingin mengasah ya atau menemukan bakat jiwa korsa atau organisasi. Nah, ini kalian bisa mengikuti 2 organisasi yang ada di SMP Yang Tua 6. Yang pertama ada OSIS. Yang kedua ada SDC atau Student Discipline Commission. Dan juga pastinya kalian dituntut ya atau harus mampu mengikuti berbagai ajang lomba, baik lomba akademik maupun non-akademik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, yang keenam, karena kalian sudah bukan anak SD lagi, nah oleh karena itu harus konsekuen. Artinya mau menerima tanggung jawab beserta konsekuensinya. Berupa apa? Di sekolah kami ada yang namanya pemberian reward and punishment yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika semester ganjil atau genap. Yang terakhir, budaya di SMP Yang Tua 6 Excellent ini mendidik kalian untuk menjadi mental
juara. Mental juara di bidang akademik maupun non-akademik. Ini merupakan mekanisme atau teknis penanganan siswa yang bermasalah. Nah, anak-anak sekalian, kalian adalah siswa-siswi atau peserta didik yang nantinya insya Allah punya potensi dan bakat yang bisa kalian asah selama kalian bersekolah di SMP Yang Tua 6 Excellent. Harapannya jangan menjadi siswa yang bermasalah. Nah, ini ada dua anak-anak. Untuk yang pertama, jika kalian melanggar beberapa jenis pelanggaran yang menjadi aturan di sekolah, maka nanti akan diberlakukan sanksi atau punishment oleh guru tata tertib. Kemudian yang kedua, jika kalian punya problem atau masalah pribadi, entah itu sosial, masalah belajar, dan tentunya untuk karir nanti ketika kalian melanjutkan ke sekolah menengah atas. Nah, ini nanti ada penanganan atau bimbingan dari wali kelas kalian masing-masing, tentunya dengan guru BK atau guru bimbingan konseling. Nah, apa itu Student Discipline Code? Student Discipline Code adalah merupakan serangkaian peraturan yang mengikat kepada seluruh siswa-siswi atau peserta didik di SMP Yang Tua 6 Excellent. Teknisnya ini berupa poin. Jadi setiap peserta didik SMP Yang Tua 6 Excellent ketika masuk di sini akan mendapatkan poin 100 di awal kalian menjadi peserta didik baru. Nah, kemudian yang kedua, poin ini akan berkurang jika kalian melakukan beberapa pelanggaran sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, poin ini akan bertambah jika kalian berhasil memperoleh prestasi atau juara baik di bidang akademis maupun non-akademis. Yang keempat, poin ini berlaku kumulatif. Artinya, jumlah poin terakhir di setiap akhir semester genap ini berlaku di tahun ajaran baru berikutnya. Yang terakhir, pengurangan poin disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran. Nah, ini lebih jelasnya akan Mr. Widodo tampilkan di tabel slide berikutnya. Nah, ini ada sisa poin dan school responsibility, artinya penanganan sekolah untuk kalian yang melanggar tata tertib yang sudah diatur oleh sekolah. Ini ada sisa poin 98 sampai 85. Ini ada pembinaan dari wali kelas kalian masing-masing, guru tata tertib, dan juga guru bimbingan konseling. Untuk sisa poin 84 sampai 60, ini ada pembinaan dari wali kelas, guru tata tertib, guru bimbingan konseling, serta panggilan orang tua atau wali murid yang kemudian membuat surat pernyataan pertama yang ditandatangani oleh orang tua kalian masing-masing. Yang ketiga, sisa poin 59 sampai 40 ini ada pembinaan dari wali kelas kalian, guru tata tertib, guru bimbingan konseling, guru bimbingan spiritual, juga disertai oleh panggilan orang tua yang kedua, disertai surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua kalian masing-masing. Yang terakhir, sisa poin 39 sampai 2 ini ada panggilan orang tua atau wali murid dan membuat surat pernyataan diberi materai atau ditandatangani oleh orang tua dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua kalian sementara atau selamanya berdasarkan ketentuan
oleh kepala sekolah. Nah, ini ada tata tertib siswa. Ada sekitar 32 jenis pelanggaran beserta besaran poin yang berlaku di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda Sidoarjo. Nah, bisa kalian amati. Di bawah ada keterangan sisa poin yang sudah Mister jelaskan di slide sebelumnya. Ada teguran, panggilan orang tua 1, panggilan orang tua 2 dan bimbingan spiritual, serta yang terakhir ada surat pernyataan dari orang tua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang punishment atau sanksi atau pelanggaran, jenis pelanggaran, dan besaran poin. SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda Sidoarjo juga menerapkan beberapa pemberian reward atau penghargaan bagi kalian yang berhasil nantinya menjadi juara bidang akademis maupun non-akademis. Nah, ini bisa kalian lihat contoh reward and punishment yang berlaku di sekolah kami. Setiap peserta didik baru ini di awal akan diberikan skor atau saldo atau poin sebanyak 100. Bisa berkurang jika kalian melanggar beberapa jenis pelanggaran yang tadi Mister jelaskan. Bisa bertambah jika kalian berhasil mendapatkan juara bidang akademis maupun non-akademis yang nantinya akan ditambahkan ke poin kalian masing-masing. Untuk tingkat kecamatan bisa bertambah menjadi 20, tingkat kabupaten 30, tingkat provinsi 40, nasional 50, dan internasional 60. Ini salah satu contoh rekapitulasi atau hasil reward and punishment salah satu kakak kelas kalian yang bernama Kak Hawa. Nah, Kak Hawa ini bisa kalian lihat skor punishmentnya atau sanksinya ini bersih ya, artinya Kak Hawa ini dari pertama masuk di SMP Hang Tuah 6 belum sama sekali pernah melakukan atau menerima sanksi atau hukuman. Malah skornya bertambah dengan dia menjuarai beberapa lomba yang pernah Kak Hawa ikuti. Nah, ini contohnya. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS PDP, ini merupakan The Wall of Champions ya. Artinya sekolah kami SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda Sidoarjo baru berumur 1 tahun ya. Tapi kakak-kakak kelas kalian yang luar biasa ini pernah menjuarai berbagai bidang lomba yang diadakan, baik itu tingkat kabupaten atau kota atau provinsi ya, bahkan untuk menuju nasional ini pernah kita raih. Nah, ini salah satunya ada tim cerdas cermat yang beranggotakan Kak Hawa, Kak Bima, dan juga Kak Nia. Ini waktu kelas 7A dulu. Nah, mereka bertiga ini berhasil menjuarai juara umum ya, juara 1 lomba cerdas cermat tingkat SMP, tingkat provinsi ya, segerbang Kertasusila. Siapa yang mengadakan? Nah, ini ada penyelenggaranya namanya Yayasan Insan Cendekia Mandiri di Sidoarjo ya. Ini ada acara Pekan Raya Siswa. Masih di acara lomba yang sama. Nah, ini berikutnya ada Kak Fasya ya, atau nama lengkapnya Muhammad Ismi Fasya, juara 1 desain poster. Ini juga sama penyelenggaranya ya. Selanjutnya masih di acara yang sama ada Kak Naila ya. Ini juara 2 lomba meme tingkat provinsi. Sama penyelenggaranya di
Yayasan Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo tahun 2019, tahun yang lalu. Nah, ini ada Kak Hawa lagi yang menang. Kak Hawa menang juara 3 Lomba Cipta Baca Puisi Jawa tingkat kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di acara Siducek 2019 atau Sidoarjo Education and Culture Expo tahun lalu. Nah, ini ada Kak Nia yang juara lagi, juara 1 Lomba Cerdas Cermat Dharma Pertiwi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dharma Pertiwi dari 3 matra TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Udara. Kak Nia ini juga Ketua OSIS di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Nah, ini juga tidak mau kalah, ada Kak Alverga. Ini juga pernah menang juara 1 Lomba Bahasa Inggris atau English Olympiad yang diadakan oleh Yayasan Hang Tuah ketika hari ulang tahun yang ke-73. Ini tingkat Yayasan Hang Tuah se-Surabaya. Nah, ini juga ada tim nasyid SMP Hang Tuah 6 Excellent. Nah, tim nasyid ini pernah menjuarai lomba nasyid juara 2 tingkat kabupaten atau kota yang diadakan oleh Yayasan Al-Muslim Surabaya. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS PDB, nah itulah sederet prestasi dari kakak kelas kalian yang pernah mereka raih di tahun pertama ketika mereka bersekolah di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Kalian sebagai peserta didik baru memiliki kesempatan yang sama. Kami, Bapak Ibu Guru, yakin dan optimis kalian memiliki potensi, bakat, dan kesempatan yang sama, bahkan bisa lebih dari apa yang sudah kakak kelas kalian raih. Sekali lagi, Mr. Widodo ucapkan selamat datang di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda Sidoarjo. Mr. Widodo berharap kalian sebagai peserta didik baru bisa beradaptasi dengan cepat dengan budaya yang ada di sekolah kami. Ayo bersama-sama raih prestasi, jauhi narkoba, jauhi hal-hal negatif yang tidak produktif, buat diri kalian bangga, buat orang tua kalian bangga, dan orang-orang sekitar kalian bisa bangga dan tersenyum. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Be wise, be smart, be excellent. Thank you.